Shalom, 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 sahabat Pijar TV. Apa kabar? Selamat datang di Pijar News bersama saya Ivan Kabul. Kami hadir kembali membawa kehangatan kasih Kristus dengan penuh rasa syukur. Sahabat, beberapa waktu yang lalu kami menerima kesaksian dari salah seorang pemirsa Pijar TV berinisial A, berusia 47 tahun dari Papua. Saya telah menikah selama 21 tahun. Dan kini saya berusia 47 tahun. Suami saya bukanlah seorang yang percaya. Selama pernikahan kami, saya banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga, intimidasi, dan tekanan. Saya terus berdoa agar Tuhan memberikan kasih karunia dan rahmat bagi suami saya. Pada tahun 2021, ia mulai mengenal Yesus, tetapi masih sering tarik ulur dengan egonya. Di saat saya gencar berdoa agar imannya semakin dalam, saya masih sering menerima intimidasi secara verbal. Saya berpikir ia sudah percaya kepada Tuhan. Namun, suami saya sangat dikendalikan oleh keluarganya, terutama ibunya. Ketika kami mengalami kesulitan ekonomi, saya mencoba membicarakan solusi dengannya, seperti membuat 2 tabungan untuk target keuangan dan kebutuhan tak terduga. Namun, saya tidak menyangka bahwa ia justru mengancam akan mengeluarkan saya dari rumah ketika ada orang yang ingin membeli rumah ini tanpa pernah membicarakannya dengan saya sebelumnya. Selama 21 tahun pernikahan, saya tidak pernah dipercaya untuk mengelola properti atau keuangan rumah tangga, kecuali uang untuk kebutuhan makan. Saya merasa sangat tertekan dengan tekanan halus yang diberikan agar saya keluar dari rumah. Namun, saya tidak bisa melakukannya karena saya adalah istri. Saya juga tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas-tugas saya. Kebetulan dalam budaya suami saya yang berasal dari Papua, banyak perempuan mengalami perlakuan serupa. Perempuan seringkali dimanfaatkan, diperas, atau dibiarkan begitu saja. Istri tidak diberitahu tentang penghasilan suami, dan perempuan dianggap dungu serta bodoh meskipun mereka berpendidikan. Saya merasa sangat sedih. Apa yang harus saya lakukan selain berdoa? Sahabat, terima kasih untuk ceritamu. Kami tahu bahwa sungguh tidak mudah untuk bercerita. Namun keberanianmu bisa menolong dirimu, bahkan orang lain. Tahukah saudara, menurut Komnas Perempuan, kekerasan verbal melibatkan penggunaan kata-kata yang merendahkan, mengancam, atau menyakiti perasaan juga termasuk dalam kategori kekerasan domestik terhadap perempuan. Membentak, memaki, atau menggunakan kata-kata kasar, menyalahkan korban atas masalah dalam rumah tangga, meremehkan kemampuan atau kontribusi korban juga adalah kekerasan domestik. Sahabat Pijar, masalah kekerasan domestik terhadap perempuan adalah masalah global. Tetapi faktor budaya, sosial, dan sistemik tertentu yang khas di Asia Tenggara berkontribusi pada krisis tersembunyi atau hidden crisis yang mungkin tak begitu lazim atau muncul dengan cara yang berbeda di wilayah barat atau timur lainnya. Kekerasan domestik ini seringkali tidak dilaporkan karena hambatan budaya, sosial, dan institusional. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021 oleh BPS, Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa 41% perempuan yang pernah menikah mengalami kekerasan oleh pasangan intim, baik secara fisik, seksual, ataupun emosional. Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat hampir 400.000 kasus kekerasan terhadap perempuan
dengan 75% diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT. Sebuah studi menunjukkan bahwa hanya 40% korban kekerasan dalam keluarga mencari bantuan dan hanya 10% yang melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa banyak insiden kekerasan domestik tidak terdokumentasikan dan menciptakan krisis tersembunyi. Sahabat Pijar, Mazmur 34 ayat 18 menyatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kami ingin menyatakan kepada setiap perempuan yang sedang menyaksikan Pijar News hari ini, Tuhan selalu menyertai dan memberikan kekuatan dalam setiap langkah. Ia tidak akan meninggalkan kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Bagi sahabat yang sedang mengalami situasi serupa, mari suarakan kisahmu dan bantu orang lain untuk terlepas dari kesulitan mereka juga. Hubungi kami agar menjadi teman ceritamu di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan kami akan berdoa bagi saudara dan mengarahkan saudara untuk mendapatkan pertolongan dari pihak yang tepat. Sahabat Pijar, kita tahu sebagai umat Kristen, kita sebentar lagi akan merayakan Paskah. Dan yang unik dari tahun ini adalah sahabat-sahabat kita, teman-teman yang beragama Islam, juga merayakan Idul Fitri di hari yang berdekatan. Nah, sahabat Pijar, dalam rangka menjawab pertanyaan para pemirsa Pijar TV mengenai kedua hari raya ini, saya ingin berbincang-bincangan dengan tamu kita hari ini, sahabat saya Atma Simanungkalit, mengenai hal-hal yang banyak ditanyakan mengenai hari raya umat Kristen dan Islam dan apa yang diperingati dalam hari-hari raya tersebut. Selamat menyaksikan. Sahabat Pijar, ini Ivan Kabul definisi deg-degan dan definisi siap viral ya. Karena di samping kita semua sahabat Pijar sudah berada seseorang pria yang gagah, sahabat saya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bro Atma Simanungkalit. Bro, shalom semuanya. Apa kabar? Baik. Cukup tegang kondisi studio, aman semuanya? Aman ya? Mungkin perkenalan sekali lagi, kalau Bro Atma ini merupakan seorang teolog ya, yang memang konten-kontennya sangat memberkati dan dipikir curang mungkin ya, tapi itu memberkati kita semua. Udah biasa viral, Bro? Udah beberapa kali pernah pengalaman baik yang viralnya enak sama viralnya nggak enak udah pernah. Boleh di-spill nggak kalau viral enak tuh kayak gimana? Viral enak tuh yang memberkati banyak di-share misalkan. Terus ada yang viral nggak enak tuh ya. Memberkati juga dong. Iya memberkati juga. Tapi kolom komen ya kayak film Crow Zero lah. Responnya macam-macam. Betul. Ya. Tapi intinya kita tahu hati Bro Atma adalah mau membagikan kebenaran, mau men-sharingkan isi hati Tuhan dan maju terus buat pelayanannya ya. For sure. Perkenalan sekali lagi, kalau ini Bro Atma mungkin aku boleh memperkenalkan diri sebagai Bro Asma. Atma dan Asma. Nama lengkapnya adalah Asmara. Asik. Karena kalau ngomongin asmara Bro Atma itu kan adalah dua insan yang memang pengen deketan, terus fall in love banget kan. Nah, ini karena kalau kita ngomongin deketan ada momen spesial. Terutama mungkin 2 tahun terakhir ini, mulai dari tahun lalu kita melihat sebuah fenomena yang unik banget, yang indah banget terjadi di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Idul Fitri dan Paskah. Ini momen yang berdekatan. Ya nggak? Berhimpit, beririsan. Dan sebenarnya tahun ini, tahun 2025, Indonesia mendapatkan anugerah yang sama. Kalau misalnya Idul Fitri dan juga Paskah ini dekat-dekat waktunya ya, di bulan April ya berarti ya nanti ya. Nah ini menjadi menarik perhatian Bro, ini kalau misalnya kita lagi ngelamun-ngelamun kita jadi berpikir, oh iya waktunya nih mirip-mirip nih. Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya pemaknaan yang menjadi benang merah nih di antara memang 2 hari besar di antara Idul Fitri dan juga Paskah ini Bro? Ya sebenarnya both ya, dua-duanya baik kita yang merayakan Paskah maupun saudara-saudara kita itu basically concernnya sama. Kita sebagai manusia ngalamin problema nih. Problemanya apa? Dosa. So both sebenarnya dua-duanya baik kita maupun saudara kita sedang fokus sama permasalahan ini. Dan pergumulannya sama nih. Pergumulannya sama dosa nih. Gitu ya. Gimana kita kemudian berhubungan sama Tuhan dalam situasi kita kayak gini. Sebenarnya dua-duanya menghadirkan
jawaban terhadap permasalahan yang sama itu. Jadi kita sebenarnya punya keraguan atau ketakutan yang sama ya dengan saudara kita. Apakah kita dalam kondisi berdosa masih bisa berdamai dengan Tuhan, masih bisa bersekutu dengan Tuhan? Sama Musli sebenarnya. Ya, oke. Berarti memang intinya di bulan-bulan ini, bulan Maret gitu ya, kita masuk dalam sebuah momen-momen perenungan sebenarnya, problematika. Kita menghadapi sebuah problem yaitu dosa. Nah sekarang memang dari setiap pandangan ini gitu kan, dari sahabat-sahabat kita, saudara kita umat Muslim maupun kita sebagai anak Tuhan, umat Kristen gitu kan, punya pandangannya sendiri. Nah kalau secara pandangan Kristiani nih bro, memang bagaimana secara khusus sih kita melihat problematika itu sebenarnya sekarang sebagai anak-anak Tuhan ini umat Kristen bagaimana memandang ini sebenarnya? Ya kalau kita sebagai orang Kristen memang punya framework yang cukup unik memang ya dalam melihat dosa, bahwa kita dalam orang Kristen percaya bahwa ketika ada dosa, entah itu kecil atau besar dari seseorang, itu selesai tuh, hubungan sama Tuhan terputus. Dosa kecil, dosa besar, semua sama aja. Dosa putih? Oh, baju aja yang putih ya? Baju yang putih, ya. Baik. So, again di situ uniknya bahwa Alkitab mengajar dalam situasi itu hopeless kita. Ketika kita menyadari situasi itu, Alkitab menyajikan, Injil menyajikan jawaban bahwa ternyata yang bisa nyelesain masalah kita Tuhan doang. Bahwa bukan kita dengan usaha kita, whatever we can do, apapun kita bisa lakukan, tapi Tuhan yang datang menyajikan jawaban tersebut. Mungkin keunikan kita sebagai orang Kristen di situ. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Betul. Tentang apa yang Tuhan lakukan bagi kita dalam konteks situasi dosa ini. Oke. Jadi kalau misalnya kita memang tahu nih, di momen Paskah ini, berarti melalui kebangkitan Yesus itu menyelamatkan kita. Sebenarnya memang apa sih sebenarnya yang orang Kristen harus pikirkan dan renungkan gitu? Mungkin setelah tahu memang hal itulah yang menjadi prinsipil kita. Di momen ini apa yang sebenarnya diharapkan dari orang-orang Kristen sebenarnya, bro? Ketika kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan, bahwa kita dalam Kristus sudah bangkit dari maut, nggak hidup dalam dosa lagi. So justru sebetulnya ketika kita nyadarin hal tersebut, kita bisa reach nih saudara-saudara kita di luar sana. Walaupun apapun situasinya, kita mungkin ada perbedaan, ada mungkin terkadang ada clash sedikit, tapi kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup dalam kebangkitan Kristus bisa datang bawa damai kepada mereka, menyajikan kasih Kristus. Kayak gini loh Tuhan yang saya percaya, kayak gini loh ketika Injil datang dalam hidup saya, ngubah saya jadi kayak orang seperti ini yang bisa mengasihi kamu apapun keadaannya. The point is berarti ada perubahan hidup, perubahan cara pandang gitu. Jadi kayak nggak mengenai eksklusivitas lagi, tapi justru kita sadar kita tuh dikasih Tuhan, Tuhan sayang sama kita bahkan sampai mengorbankan diri kayu salib dan bangkit, itu kita pun dipanggil pada akhirnya untuk merangkul merangkul perbedaan. Karena Kristus kan menyelamatkan kita bukan karena kita udah baik duluan kan, justru Kristus datang kepada kita menyelamatkan kita ketika kita berdosa. Nah ketika kita ngikutin teladan ini, orang-orang di luar sana berbeda apapun bedanya sama kita yang harusnya datang menyesuaikan sama mereka, bagaimana kita mengasihi mereka. Pantes viral. Dalam banget. Ini baru satu pertanyaan memang udah dicaca sedalam ini. Tapi jujur aja bro, ini for the first time maksudnya kita ketemu ya. Gitu. Cuma gue udah sering ngikutin lu di sosial media. Karena kita ngeliatin di sosmed kan kadang jadi berasa deket gitu ya. Makanya tadi aku sebut bro Atma ini sebagai seorang sahabat karena udah berasa deket tontonin gitu. Tapi jujur, ini ngobrol langsung ini menyejukkan sekali dan ya no wonder ya bagaimana Tuhan pakai bro tuh luar biasa. Puji Tuhan. Tapi intinya di Idul Fitri, kalau dari saudara-saudara kita umat Muslim dan kita punya Paskah, ini sama-sama berbicara mengenai kemenangan. Gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar dan salah pijar bagaimana memang orang-orang Kristen memandang kemenangan ini di Paskah ini adalah bagaimana ini sebuah pembaharuan cara berpikir dan pola hidup. Kalau Tuhan sayang kita, ya kita pun harus terpanggil untuk mengasihi orang yang Tuhan sayang, itu semua orang. For sure. Itu Idul Fitri dan Paskah memang dengan kesamaannya. Ini sangat indah. Nah, Idul Adha. Gitu. Ini kalau kita lihat sebenarnya memang punya suatu pemaknaan yang punya benang merah juga dengan Jumat Agung. Betul ya berarti betul. Dan kata kunci adalah mengenai pengorbanan. Nah, ini gimana nih bro sebenarnya bro? Ya sebenarnya kita punya konsep bermacam-macam, betul, ada keberagaman konsep dalam pengorbanan. Walaupun kita sebagai orang Kristen fokus pada sentral pengorbanan Kristus itu tentang bagaimana Kristus menyelesaikan problema yang sama tadi, tentang dosa. Bahwa kita yang melakukan dosa harus ada hukuman yang ditanggung. Memang perbedaannya sedikit ada, bahwa di sana berbicara soal ada yang pengorbanannya lebih fokus soal ketakwaan, soal ketaatan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Uniknya kita sebagai Kristen memang
pengorbanan itu pada hakikatnya bukan soal kita kepada Tuhan, Oke. tapi Tuhan yang lakukan bagi kita. Wait, ini perlu digaris bawah, ini menarik sekali. Jadi bukan pengorbanan kita Iya, kepada Tuhan, kepada Tuhan, tapi yang- pengorbanan Tuhan. bagi kita. Wow. Ya ini aku merinding. Ya, jadi itu menjadi kacamata utama dari Jumat Agung ya. Ya. Dari bagaimana kita memaknai sebuah pengorbanan. Yes. Tuh, dan memang pada akhirnya kalau kita lihat ini kan sekuensial Jumat Agung ke Paskah. Betul. Dimulai dari bagaimana pengorbanan Tuhan dan akhirnya kita dipanggil juga untuk hidup berkemenangan Betul. bersama Tuhan ya. Yes. Memang itu hal yang mungkin kita jarang sadar tentang pengorbanan, khususnya pengorbanan Kristus, bahwa ini pengorbanan yang bukan semata-mata untuk membuat bersih kita, tapi yang paling sentral justru membuat kita menang atas maut, menang atas dosa, Ya. dan pada hakikatnya menang atas segala macam apapun problem yang kita hadapi di dunia, termasuk apapun yang kita mungkin alami, kesusahan hati atau ke depresi misalkan, saya nggak tahu ada orang-orang yang Ya, depresi. sekarang lagi zaman banget mental health. Betul. Ya kan ini setiap kita terancam dengan itu sebenarnya kan. Iya. Nah, makanya justru disitulah Kristus hadir membawa kita untuk menang terhadap semua itu. Ya, oke. Tapi kalau memang boleh aku nanya ini sedikit aku yang bawa ke pinggir jurang kalau ini. Sampai batuk dia. Pertanyaannya Iya. bro, Tuhan Yesus Oke. mati di atas kayu salib, berkorban. Yes. Pertanyaannya, ini mohon maaf dari orang awam gitu Oke. ya. Apakah memang untuk orang-orang Kristen atau memang untuk semuanya? Oke. Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa pengorbanan Kristus itu ditujukan bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Oke. Paling sentral itu. Bahwa kemudian berita ini tersedia bagi semua orang, betul, tersedia bagi siapapun, tidak memandang ras, tidak memandang warna kulit, tidak memandang apapun. Tapi bahwa mereka yang kemudian bisa nerima manfaat dari pengorbanan itu hanya mereka yang percaya kepada Kristus. Oke, ini aku langsung gatel. Tapi berarti the point is pengorbanannya, Yes. keselamatannya tersedia Yes. untuk siapapun. Iya. And the question is, apakah kamu percaya? Iya. Maka justru tugas kita orang Kristen tuh, karena kita tahu ini tersedia buat siapapun, kita yang mesti gerak nih. Gerak menyajikan itu kepada semua orang, membuat itu semenarik mungkin, utamanya melalui hidup kita tentunya, karena kita pengen terbuka, Iya. dan justru melalui sana kita akan melihat lebih banyak orang lagi percaya Kristus. Oke, caranya gimana bro? Kalau misalnya kita tahu bro Atma, udah tahu lah misalnya Ya. salah satunya adalah mengenai kehidupannya, pelayanannya, konten-kontennya di Ya. sosial media. Tapi apa yang kita bisa lakukan mungkin buat orang-orang lain? I don't know, saya Apakah mengikuti jejak bro Atma? Jadi seorang teolog pinggir jurang gitu ya? nggak semua orang semua orang ya. harus kayak kalau semua orang jadi saya ngajar siapa nanti. Betul. Tapi jujur saya pernah punya pengalaman seorang teman membawa orang kepada Kristus bukan melalui penginjilan sama sekali, bukan melalui memberitakan firman, bukan, tapi melalui dia menunjukkan kasih hari demi hari, peduli kepada dia, bahwa menunjukkan kasih, membantu dia ketika kesulitan, contohnya makanannya lagi terbatas saat itu. Tapi hal-hal kayak gitu aja, yang simple kayak gitu, nggak perlu pengetahuan Alkitab yang dalam atau apapun, kamu tetap bisa nyajikan kasih Tuhan loh. Wow. Tersampaikan lah. Yes, gitu. Karena pada hakikatnya manusia juga kadang-kadang lebih merasakan kasih sayang yang dialami langsung melalui perbuatan instead of kadang-kadang kata-kata doang. Gitu. Makanya ya kita justru bisa melalui hal seperti itu juga. Ada yang bagiannya lebih fokus di kata-kata, ada yang bagiannya lebih fokus di perbuatan. Walaupun tentu kita harus berusaha dua-duanya jalan bareng nih. Oke, dan aku punya satu pertanyaan nih. Ini menjadi sebuah menarik karena memang kita hidup di negara yang bineka. Yes. Yang memang, aku selalu bilang Indonesia itu adalah kaya karena keanekaragamannya, Oke. tapi akan kuat ketika keanekaragaman itu mau bersatu. Nah, kita sama-sama tahu nih, kita bahas. Memang, oh ini lagi sweet banget. Ya. Ini sebuah anugerah buat aku. Kalau memang 2 tahun belakangan ini kita memang merayakan di momen yang berhimpitan, gitu loh ya. Iya. Dan punya benang merah, Ya. gitu loh. Cuma kan kita harus merajut persaudaraan, toleransi. Ya. Dengan memang adanya persamaan, Ya. tapi juga mungkin memang ada beberapa hal yang menjadi pembeda tentunya gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen maupun Ya. sebagai warga negara Indonesia pada umumnya Ya. harus bersikap atas persamaan maupun perbedaan Ya, yang ya kalau boleh jujur mungkin cukup mencolok Ya, di ya. sini. Gimana bro?
Rasul Paulus pernah cerita dia tuh kalau menjangkau orang Yahudi kayak orang Yahudi, kalau jangkau orang Yunani kayak orang Yunani. Justru menurut saya orang Kristen harus teladani ini gitu loh. Bukan bersikap kayak orang yang cuma eksklusif, gua agama gua ini, lu sana gitu. Enggak kayak gitu. Justru kita datang dengan menyesuaikan situasi mereka, kita datang menghadirkan kasih karena kasih paling sentral. Contoh ini. Tuhan aja menunjukkan kasihnya dengan menjadikan dirinya manusia untuk menjangkau kita. Karena kita yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Sama justru kita juga seharusnya karena kita tahu orang yang butuh kasih kita, kita yang menyesuaikan dengan situasi mereka. Bukan kita yang maksa mereka sama kayak kita, itu kebalik bro. Situasi kebalik. Wow, jadi nggak memaksa ya, tapi justru memang diawali dengan kasih, dengan mengasihi. Gitu loh ya. Pada akhirnya ya udah, Tuhan yang bekerja dan menyempurnakan lah ya. Tugas kita kan cuma nyajiin doang nih, bukan kayak ikut lu gitu, enggak dong. Oke. Kembali kita point out. Berarti kalau misalnya memang Idul Adha dan Jumat Agung tentang pengorbanan. Idul Fitri dan Paskah ini tentang kemenangan. Pengorbanan dan kemenangan. Oke, jadi pertanyaan terakhir ini cukup serius dan bahkan paling serius dari aku buat Bro Atma. Udah siap, Bro? Siap. Gak apa-apa kalau emang mau tarik napas dulu gitu ya. Jadi menurut Bro Atma, sebagai satu studio kenapa tegang semua? Sebagai orang-orang Kristen, apakah kita perlu berkorban atau mengejar kemenangan dalam hal kamera close up mana? War takjil. Kemarin. Perlulah kita berkorban atau kita harus mengincar kemenangan seperti yang memang disampaikan oleh pendeta. Oh iya, tahun lalu Marcel ya, tahun lalu pernah. Jujur saya juga orang yang war juga, ikut war juga ya. Serius? Iya, walaupun saudara-saudara kita mungkin baru beli jam-jam 4 tuh ya. Jam-jam 5 baru beli mereka. Kalau kita kan karena nggak puasa, standby dari jam 3 kita. Ngabisin duluan. Cuma dibeli untuk dimakan atau dibagikan nih. Habis itu bisa dibagiin lagi. Keren. Gitu. Sebuah fenomena ya bro, yang unik ya. Ya, justru itu yang unik kan, bahwa kita di situ ketika dipersatukan melalui makanan. Yesus kan juga menjangkau orang banyak melalui makanan kan, makan bareng. I think it's a beautiful thing kita di Indonesia bisa merasakan hal yang kayak gitu. Nggak perlu terus-terusan dan situasi panas, justru dingin anteng bareng-bareng makan kolak, makan biji salak bareng sih. I think that's one of the good ways kita sebagai orang Kristen bisa hadir membawa kasih juga. Betul ya, orang Kristen dan orang pintar. Yes. Karena orang pintar minum kolak angin. Sponsor tiba-tiba. Maksudnya minum kolak sore-sore di luar kan ada anginnya kan. Iya, betul. Seger gitu loh maksudnya ya. Betul. Oke, masa itu menjadi sebuah fenomena yang indah juga. Takjil war, memang namanya aja war. Tapi di dalam itu adalah yang kita mau rajut sebenarnya persaudaraan. Takjil war itu nggak selamanya mengenai kita makan dan kita kumpulkan semua takjil buat kita. Tapi kita beli, nggak masalah. Dan kita bisa bagikan kedua saudara-saudara kita umat muslim ya. Oke, Bro Atma. Ini sebelum penutup kita mau kasih kesempatan lah. Hitung-hitung sekalian challenge Bro Atma. Kalau di depan Bro Atma ini ada sebuah kamera yang ceritanya Bro Atma lagi mau bikin konten yang kayak biasa gitu kan. Ya kan? Ini sekalian menjadi ultimate sentence dari seorang Atma kepada sahabat pijar semua. Kira-kira bagaimana pandangan Bro Atma tentang topik pembahasan kita nih, terutama mengenai hari-hari besar yang kita bahas hari ini gitu kan. Ya, ada persamaannya, tapi jelas ada pembedanya. Kamu siap? Siap. 3 jam dimulai dari sekarang? Oh, terlalu lama. Oke, satu studio tenang semuanya ya. Oke, kita dukung dalam doa. Bro Atma, once you're ready, the time is yours. So again, sebetulnya yang paling bisa kita tegaskan bedanya adalah beda frameworknya keduanya. Totally 180 derajat beda di frameworknya. Bahwa kita sebagai orang Kristen mengenal Kristus dalam pengorbanannya fokus soal apa yang Tuhan lakukan buat kita, orang berdosa, orang yang butuh Tuhan. Di sisi lain, teman-teman di Muslim dengan Idul Fitri merayakan Ramadan, bulan turunnya Quran, dan kemudian Idul Adha merayakan bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail kalau dalam versi mereka. Tapi beda frameworknya di sini, bahwa Idul Fitri dan Idul Adha berbicara soal apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia kepada Tuhan. Bahwa kita harus meriset dosa, meriset catatan dosa kita, membuat kita bersih lagi ke fitrah, balik ke fitrah. Atau Idul Adha menunjukkan bahwa kita sedia atau rela berkorban tentang Tuhan, kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi again, in Christianity, dalam Injil Kristus, itu beda total. Bahwa ini tentang apa yang Tuhan, khususnya Kristus, mau dan rela lakukan buat kita. Mentor saya, Pastor Christopher Tapiheru, pernah bilang bahwa kita paling mudah ngedenger
orang yang sayang sama kita. So ketika kita mau menyajikan kasih Tuhan, ketika kita mau memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, pastikan terlebih dahulu kita membuat dia merasakan bahwa kita sayang sama dia. Karena jangan sampai kita jadi orang yang cuman mengkhotbahi dia tanpa membuat dia merasakan kasih, karena pada akhirnya nggak akan diterima juga. So again, pastikan sebelum kamu beritakan firman, tunjukkan kasih sayang dulu. Tuhan memberkati. Keren! Boleh tepuk tangan dong. Buat Bro Atma. Udahlah gitu loh, Indonesia cukup sayang-sayangan. Iya. Udah saatnya kita sayang-sayangan. Yes. Di momen yang indah, ya kita bisa katakan ini momen yang fitri, For sure. penuh berkah buat Yeah. semuanya. Yaudah saatnya kita, terutama anak-anak Tuhan, orang Kristen, menunjukkan dan memulai meneladani Kristus, berbagi kasih Tuhan kepada semuanya. Aduh, baik-baik ya. Ya pokoknya kita di sini sahabat Pijar semuanya, kita dari studio Pijar, seluruh dari tim Pijar TV. Intinya mendoakan juga supaya memang ini menjadi momen yang penuh berkah ya. Yes. Buat sahabat-sahabat kita umat muslim secara khusus yang sedang ibadah puasa menuju Idul Fitri, momen yang indah ini. Yeah. Dan juga buat kita anak-anak Tuhan, Ya. selamat menyongsong Paskah, mempersiapkan diri, ada pembaharuan secara pola Yeah. pikir dan juga perilaku dan sikap. Bro Atma, thank you so much. Thank you so much for Ini today. sebelum nyampe ke sahabat Pijar semua, ini aku adalah orang pertama yang sangat terberkati. For sure, for Thank you sure. udah menjadi perpanjangan tangan kasih Yes, Tuhan. yes. Kita doakan Amin. semoga semakin pinggir jurang. Oh enggak ya itunya ya. Enggak dong. Semoga memang semakin lantang lah Ya. untuk memberitakan kebenaran. For sure, firman for sure. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati juga. Tuhan memberkati. Oke, siap. Sahabat Pijar, itu dia perbincangan hangat kita menuju panas ya dengan Bro Atma, tapi hopefully ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kita kembali ke Pijar News. Sahabat, kami juga ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah menabur untuk penyiaran program-program Pijar TV yang telah kita semua saksikan dan memberkati bangsa. Berikut ini adalah daftar donatur yang sudah berdonasi. Bagi saudara yang ingin mendukung, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening yang tertera di layar. Sungguh, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami ini. Sahabat Pijar, selama bulan Februari 2025 kami melakukan lebih dari 1.013.000 percakapan dengan pemirsa Pijar TV. Dan program yang paling banyak menerima respon adalah program Ku Tahu Yang Kupercaya. Ya, jadi begini, sebenarnya kalau kita mau bicara soal rencana atau kehendak Allah ya, itu akan menjadi pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karena itu biasanya kita harus bisa melihat, dan terutama para penafsir, para teolog itu membagi sebenarnya kehendak Tuhan itu harus dikategorikan menjadi beberapa kategori. Buka mata. Yang terdiri dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian penilaiannya lebih lanjut. Yahudi yang pertama, Kristen yang kedua, Islam yang terakhir. Kalau bukan yang terakhir itu membatalkan yang sebelumnya, paling tidak yang sebelumnya kurang sempurna daripada yang paling mutakhir. Nah seperti itu saya kira kan imperialisme doktriner. Jesus is the answer. Jadi Yesus dianggap sebagai juru selamat yang kurang diperlukan karena bisa menyelamatkan diri sendiri dengan cara misalnya makan makanan tertentu atau melakukan ibadah atau ritual tertentu. Dan ini mendiskreditkan Yesus. Film kisah kasihnya. Seharusnya Anda melayani di mana, Dang? Beta su bilang ulang-ulang porose. Beta ingin melayani Tuhan ke Brasil. Beta ingin ke Brasil. Samuel Hatu, Brazil, Padang, Kayu Aro Jambi. Semua itu ladang pelayanan toh. Mana-mana Tuhan panggil. Dan Raihlah Hidup. Dulu kan sempat beredar isu, pernah dengar nggak bahwa ditaruh jarum di mana-mana, ada gitu. Jadi di toilet itu tisunya ditaruh jarum, terus dikasih kertas welcome, selamat bergabung. Waduh, serem banget. Nah itu pun nggak, karena
virus itu bisa mati dalam jangka waktu tertentu di udara terbuka. Terima kasih untuk saudara yang sudah merespon dari berbagai wilayah di Indonesia. Di bulan Februari lalu, kami mendapatkan respon tertinggi dari area Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, Maluku, Papua, dan sebagian dari mancanegara. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon kepada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Malaysia, Amerika Serikat, Timor Leste, dan Singapura. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan mampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV di www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Kami juga aktif dalam social media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV. Juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, dan kesaksian. Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas. Dan dengan kerinduan ini, Pijar TV terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan konten studi Alkitab yang lengkap dan menyeluruh seperti Biblika. Ya, jadi HIV itu virus yang bisa menular lewat yang tadi kamu browsing tuh. Ya. Pertama cairan kelamin, kontak darah, lalu air susu ibu. Through the Bible. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Bible Everyday. Yesus memulai pelayanannya itu di Galilea dan banyak menghabiskan waktu di daerah Galilea. Gitu. Makanya kita sering ketemu dengan Tiberias, Kapernaum gitu. Dan masih banyak lagi. Salah satu konten yang kami hadirkan dalam kerjasama kami dengan lembaga-lembaga tersebut adalah Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci menghadirkan 1423 episode program pengajaran Alkitab secara lengkap dari Kejadian hingga Wahyu yang ditayangkan setiap hari di Pijar TV dengan jadwal yang tertera di layar. Jika Anda adalah seorang yang mempunyai berbagai pertanyaan tentang sihir, ramalan, dan kontak dengan roh-roh jahat, serta dengan dunia roh-roh, maka episode ini khususnya buat Anda, di mana Anda akan mendengar opini Alkitab mengenai komunikasi dengan roh-roh dunia, sihir, dan ramalan. Kami mengundang saudara untuk menyaksikan program Semua Kitab Suci secara rutin agar saudara bisa mempelajari Alkitab sesuai dengan konteksnya dan secara interaktif berdiskusi dengan kami melalui kontak center WhatsApp kami selama program ini tayang di Pijar TV. Bahkan bagi saudara yang sungguh ingin berinteraksi dan mendiskusikan langsung pertanyaan-pertanyaan terdalam saudara tentang firman Tuhan, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday membuat sebuah pemuritan online secara gratis melalui Zoom, di mana kami akan membahas secara detail konten kitab demi kitab di Alkitab berdasarkan pembahasan program Semua Kitab Suci. Pemuritan online Semua Kitab Suci dan Bible Everyday juga kini diadakan onsite selama 1 bulan sekali. Pertemuan onsite ini kami buat hybrid dengan menjadikannya online juga melalui Zoom
Dan jadwal pertemuannya adalah sebagai berikut. Hey everyone, sudah pada mendaftar pemuritan online bersama Pijar TV, Bible Everyday dan semua kitab suci? Kalau belum, ini ada link di bawah sini. Kalian daftarkan diri Anda dan jangan sampai ketinggalan. Pemuritan online masih terus berlangsung setiap hari Kamis. Zoom dibuka jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya nantikan Anda semua. Daftar ya, daftar. Jangan lupa, jangan ketinggalan. Yang lain udah pada daftar. Kami mengundang saudara segera mendaftarkan diri ke nomor kontak yang tertera di layar untuk segera mengikuti serunya pembahasan-pembahasan dalam pemuritan onsite dan online ini. Saudara, kami bersyukur sekali bahwa doa, kemitraan, dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan Pijar TV hingga hari ini. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara, sungguh memberkati pelayanan ini. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Ivan Kabul dan salam terang bagi Indonesia.